Saya senang apa maksudnya tertulis namanya dan nama Bapaknya. Nama Allah itu melambangkan tabiat Allah itu. Dengan kata lain bahwa ya ada kutipan yang saya telah tulis di sana, namun saya tidak akan baca. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kelompok ini 144.000 itu telah mengizinkan Allah menanamkan tabiatnya di dalam jiwa mereka. Jika artinya tertulis namanya dan nama Bapaknya, itu sedang memberi indikasi bahwa mereka telah mengizinkan Allah untuk bekerja, mengubah tabiat mereka, karakter mereka, sehingga mereka serupa dengan Allah. Jadi yang kedua adalah umat yang bertabiat atau umat yang berkarakter. Kemudian yang ketiga adalah umat tebusan. Dua kali kata tebus muncul di dalam konteks ini, khususnya di dalam Wahyu pasal 14, muncul di ayat 3 dan di ayat 4. Pertama disebutkan 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Kemudian ayat 4, mereka ditebus dari antara manusia. Baik, kata tebus dua kali muncul dalam kitab Wahyu. Bayangkan keseluruhannya dalam kitab Wahyu muncul hanya dua kali dan itu ada di teks ini. Dan kata sembeli itu hanya muncul 4 kali dalam kitab Wahyu. Perhatikan kata sembeli yang muncul, yang saya munculkan di sini. Keempat ayat itu di Wahyu pasal 5, ayat 6, 9, dan 12. Dan satu lagi di dalam Wahyu pasal 13, ayat 8. Intinya bahwa kata sembeli yang muncul di sini terhubung dengan anak domba. Selalu terhubung ke sana. Apa artinya? Berarti ada domba yang tersembelih atau Yesus yang disalibkan. Itulah proses bagaimana Allah telah menebus umatnya yang kemudian akan dilihat oleh Yohanes sedang berada di takhta di sorga bersama siapa? Yesus, anak domba tersebut. Kemudian di ayat 4 disebutkan mereka adalah umat yang murni. Mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, mereka murni sama seperti perawan. Mengapa angkatan terakhir umat Allah yang hidup ini disebut perawan? Siapakah perempuan-perempuan ini? Apakah peran mereka, kata lain peran dari perempuan-perempuan ini pada saat-saat serangan setan terakhir terhadap umat yang sisa? Baik, saudara akan lihat di sini bahwa perempuan-perempuan yang dimaksud memang di dalam Wahyu disebutkan, digambarkan dengan ada dua wanita. Satu wanita suci itu digambarkan dengan jemaat yang sejati, ya. Sedangkan ada satu wanita yang amoral, ya, atau pelacur sebagai jemaat yang murtad. Nah, saudara, kita akan dapat memahami murni di sini berarti saya hubungkan dengan perumpamaan 10 anak darah di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 bahwa mereka disebut anak darah atau darah itu perawan, ya, sebab mereka mengaku memiliki iman yang sejati. Kata lain, tentunya perempuan-perempuan yang dimaksud di ayat 4 ini adalah berbicara kepada wanita-wanita. Ya, di dalam Wahyu tadi saya sudah sebutkan ada dua wanita atau perempuan. Perempuan yang suci dan perempuan yang amoral atau pelacur. Jadi otomatis ini bukan berbicara tentang mencemarkan diri dengan
satu hubungan dalam tanda kutip hubungan seks ya, tetapi perempuan-perempuan yang dimaksud adalah terhubung dengan gereja yang murtad. Nah, saya ingin munculkan di sini bahwa ada persekutuan agama-agama palsu yang didasarkan pada pasal sebelumnya di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 14, yang mana ini dikerahkan oleh setan, sengaja dikerahkan oleh setan untuk menghancurkan umat Allah pada akhir zaman. Saya coba untuk simpulkan karena ini sudah mau mendekati jam 8 ya. Yang pertama itu adalah mujizat muslihat ya, dalam bentuk spiritisme. Ada undang-undang penganiayaan ya, harus semua yang ada harus menyembah ya, yang memaksa kepercayaan agama palsu yang bertentangan dengan firman Allah dengan ancaman boikot dan hukuman mati ya. Kemudian ada wanita. Nah, ini yang mungkin saya ingin tekankan. Ya, jadi tentunya ada suatu persatuan unsur-unsur agama mengaku dirinya umat Kristen yang akan merayu, menggoda, berusaha menekan umat kudus itu supaya tidak lagi setia kepada Allah dan perintah-perintahnya. Baik, jadi boleh kita sebutkan bahwa ini adalah satu organisasi ya. Saya pikir kalau saudara sudah melewati Wahyu pasal 13, maka saudara langsung bisa memahami, mengerti untuk apa yang dimaksudkan di sini. Oke, kemudian yang kelima adalah umat yang taat. Dari ayat 4 disebutkan mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun saja mereka pergi, kemanapun saja ia pergi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu tunggu kita diangkat dulu ke sorga, barulah kita mengikut Kristus. Umat Allah harus mengikutinya selama masih di dunia. Kita dapat mengikuti anak domba itu di surga hanya apabila kita mengikutinya di dunia ini. Mengikutinya di surga bergantung pada ketaatan kita terhadap perintahnya sekarang ini. Janganlah kita mengikuti Kristus hanya kalau menguntungkan kita. Jadi jangan ikut Tuhan kalau hanya karena mengharapkan sesuatu ya. Mengikuti berarti mengikuti anak domba kemanapun saja ia pergi, apa yang ia buat, apa yang dia perintahkan, apa yang ia teladankan, apa yang dia harapkan dan hidupkan. Jika melakukannya, kita sedang menempatkan diri pada penurutan, kepatuhan, atau ketaatan. Jadi yang kelima, umat yang taat. Oke, kemudian yang kelima disebutkan bahwa umat tebusan itu juga adalah sebagai korban-korban sulung. Atau boleh dikata itu adalah buah sulung ya. Nah, buah sulung saya akan ambil banyak waktu di sini. Biasanya sistem persembahan orang Israel buah sulung itu adalah sebagai pengakuan kasih Allah yang dinyatakan dalam panen. Demikian juga konsep tentang buah sulung dari kebangkitan. Kata lain bahwa orang-orang yang dibangkitkan. Contoh ya, kita boleh lihat ada anak dari janda Dinain, ada putri Yairus, ada Lazarus. Mereka tidak mungkin dapat dibangkitkan jika Kristus benar-benar tidak dibangkitkan. Tapi ngomong-ngomong, Kristus belum bangkit, belum mati bahkan, ya kan? Artinya begini, bahwa Kristus itu adalah buah sulung. Artinya kalau tidak akan terjadi nanti, walaupun nanti akan kebangkitan Kristus, yang lain ini tidak akan mungkin terjadi kebangkitan. Saya pikir itu idenya. Demikian juga untuk
umat Tuhan yang telah ditebus tadi, mereka menjadi buah sulung bagi Allah dan anak domba. Bagian yang terakhir disebutkan agak mirip dengan karakter tadi ya, tapi ingin saya munculkan di sini, umat tanpa cacat celah. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Baik, satu gambaran yang boleh kita dapatkan bahwa umat percaya yang hidup sampai kedatangan Yesus akan mengalami kemenangan terus-menerus karena Roh Kudus senantiasa berdiam di dalam hati mereka. Nah, signifikansi dari pembelajaran Wahyu pasal 14 ini sangat-sangat penting karena paling tidak akan menjawab dua pertanyaan yang menjadi isu besar di dalam Wahyu pasal 13. Kita tahu pasal 13 ya, masih ingat untuk Kamis yang lalu, bahkan 2-3 Kamis yang sebelumnya, di mana muncul binatang yang digambarkan di sana menakutkan dan dahsyat, berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan orang-orang kudus ini. Nah, terlihat bahwa tidak ada harapan lagi kalau memang akhirnya Tuhan telah nubuatkan dan kemudian izinkan itu terjadi. Lantas bagaimana dengan nasib kita? Apakah kita ditentukan hanya untuk menerima diskriminasi, diintimidasi, dan kemudian dianiaya, bahkan mati? Tentunya seperti ini pertanyaan yang bisa muncul. Yang pertama, apakah binatang itu benar-benar menang atas semua umat Allah? Ketika Yohanes melihat, aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Itu menutup atau menjawab apa yang barusan dilihat di pasal sebelumnya. Bagaimana kuasa dari binatang ini menghancur atau melenyapkan nyawa umat-umat Tuhan. Tetapi ketika dia lihat bahwa akhirnya anak domba ada di sana, lebih khusus lagi adalah orang-orang tebusan, orang-orang kudus yang telah menderita, mati, rela mati, ada di sana. Wow, ini menjawab pertanyaan ini bahwa tidak selamanya. Ada masanya. Walaupun mungkin setan berhasil, ya, tetapi akhirnya umat Allah menang. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi dengan binatang itu dan para pengikutnya selanjutnya. Malam ini kita belum akan bahas, tetapi pertemuan Kamis berikutnya akan terjawab karena ada panggilan malaikat pertama, kedua, ketiga. Malaikat ketiga mengatakan bahwa ada cawan murka Allah yang akan ditumpahkan kepada mereka. Kata lain, eksekusi akan diberikan kepada mereka. Setan bisa saja melakukan segala upaya dan cara untuk memberontak, melawan, menandingi Allah di pasal 12, berhasil memutarbalikkan kebenaran demi mendapatkan penyembahan baginya di pasal 13, menggunakan siapa saja, kelompok, bahkan sistem, apa saja, mencapai tujuannya dalam arti agen pertama dan agen kedua di pasal 13, kemudian keempat, berhasil menganiaya umat Tuhan, muncul di pasal 12 atau pasal 13, kemudian memperdaya umat Tuhan hingga akhir zaman, titik penghabisannya, ya, Wahyu pasal 12 ayat 17. Tetapi pada kenyataannya, ini boleh menjadi sebuah konklusi bagi kita. Yesus adalah pemenangnya. Ini berbicara tentang model. Jika Yesus menang, maka umatnya juga menang. Yang kedua, pada kenyataan Yesus mati, benar, Yesus mati, anak domba yang tersembelih, tetapi dengan kematiannya memberi hidupnya untuk menjamin kehidupan bagi
umat percaya. Di sini ide menebus kita. Kemudian yang ketiga, Yesus mengawal, menguatkan, meneguhkan umatnya dari serangan setan. Saudara ingat di Wahyu pasal 12, bagaimana bumi datang untuk membuka mulutnya dan ketika air disemburkan dan kemudian menyelamatkan perempuan yang hendak diburu oleh naga. Jadi dia dipelihara di sana ya. Kemudian yang keempat, Yesus memberi kuasa perubahan dalam karakter. 144.000 orang ini dimeteraikan oleh Allah. Kemudian itu di pasal 7. Kemudian di poin yang kelima, Yesus menuntun dan menjamin kemenangan bagi umatnya. Mereka dimenangkan. Dan itulah yang menjadi poin penting yang boleh saya bagikan pada malam hari ini. Kiranya saya lihat ada 1 jam hampir ya, boleh menjadi sebuah pengenalan bagi kita malam hari ini untuk lebih memahami Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Lebih menyorot kepada anak domba atau Yesus itu sendiri dan juga pengikut-pengikutnya yang ditebus dan menang. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pertanyaan, saya serahkan dulu kepada pembawa acara.